yaitu perempuan bahu laweyan yang memiliki kutukan. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang tentang film Ratu Sihir, seperti apa proses persiapan produksi yang akan berlangsung, dan juga bagaimana pengembangan penceritaannya. Tentunya pada sore hari ini kita juga akan mengetahui siapa saja yang akan membintangi film Ratu Sihir ini. Namun tunggu dulu, ditahan dulu, karena sebelum kita mereview siapa saja castnya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan jajaran filmmaker inspiratif dari film Ratu Sihir. Without further ado, langsung saja saya akan panggilkan satu persatu. Ini dia CEO of IDN Media, Winston Utama. Hello Winston, how are you? Great. Silahkan duduk, dan tentunya juga sudah hadir bersama dengan kita Head of IDN Pictures dan juga produser film Ratu Sihir, Susanti Dewi. Hi Santi, you look great today. How are you? Oke, dan berikutnya saya juga akan memanggilkan sosok inspiratif, yaitu Head of IDN Pictures dan juga sutradara film horor Ratu Sihir, Fajar Nugros. Wah, ini fansnya banyak banget deh kayaknya ya. Halo Fajar Nugros, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cek dulu. Oke, siap. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan sosok-sosok inspiratif filmmaker dari Ratu Sihir. Semua tentunya sehat, feeling excited, ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya juga ingin mengucapkan selamat untuk tim IDN Pictures karena baru saja meraih penghargaan aktris pilihan penonton Festival Film Indonesia 2023 untuk Rahel Fejan lewat film Sleep Call. Congratulations! Luar biasa ya. Dan kita sekarang bicara soal film yang akan produksi, yaitu Ratu Sihir ya. Mungkin saya ngobrol dengan Winston dulu ya, dari IDN Media. Kira-kira kalau kita bicara soal IDN Pictures, ini kan memang bukan pertama kalinya ya menghadirkan film horor. Dan kali ini menghadirkan film horor yang diangkat dari folklore bahu laweyan dengan judul Ratu Sihir. Mungkin Winston bisa diceritakan kepada teman-teman media seperti apa sih komitmen dari IDN Pictures dalam menghadirkan hiburan yang berkualitas, juga tentunya menghadirkan kebaruan lewat genre horor. Thank you. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Selamat datang di sini semuanya. Dari kita, dari IDN Pictures, kita sangat excited dengan film terbaru kita yang berjudul Ratu Sihir. Nanti Nugros bakal share lebih detail filmnya tentang apa. Tapi kenapa kita sangat excited adalah kita sejak IDN Pictures pertama berdiri, kita sangat percaya bahwa kita harus terus menciptakan karya-karya dalam wujud film yang berkualitas. Itu yang selalu menjadi pedoman kita dalam berkarya. Kita tidak hanya ingin sekedar hadir di dunia perfilman Indonesia, tapi kita bisa meninggalkan legacy atau impact yang baik buat generasi-generasi mendatang di industri film. Jadi kita ciptakanlah film Ratu Sihir bergenre horor, mengangkat sebuah mitos yang sangat terkenal di Indonesia, dan kita ingin menghadirkan film horor yang premium, film horor yang benar-benar memberikan cinematic experience yang sangat baik untuk seluruh penontonnya, biar kalau selesai kita nonton, kayak teman-teman pas nonton film, ada film yang wah, ya kan? Ya, itu yang kita ingin hadirkan. Jadi ketika nanti teman-teman semua menonton filmnya di tahun 2024, setelah menonton akan ada kata-kata wah, nanti pas bilang wah, kayak ingat saya ya. Gitu. Jadi itu harapan kita sih. Jadi benar-benar kita ingin mengelevate film horor itu sendiri. Jadi kita benar-benar ingin meninggalkan karya yang sangat-sangat baik, yaitu dengan menciptakan film horor premium yang berjudul Ratu Sihir.
Oke, wow, luar biasa ya. Bukan hanya berkarya, tapi juga memberikan legacy dan tentunya memberikan experience secara keseluruhan. Jadi bukan hanya dinikmati ketika menonton filmnya, tapi juga ada perasaan setelahnya ya. Bikin kita semua penonton itu gak bisa berhenti untuk membicarakan film tersebut ya. Nah, kalau bicara soal development, pasti panjang sekali. Dan kebetulan kan juga sudah ada produser film Ratu Sihir di sini, ada Santi. Saya penasaran, kira-kira seperti apa sih proses developmentnya? Sudah dimulai sejak kapan? Dan apa sih sebenarnya yang ingin dibawa untuk penonton Indonesia? Karena kalau bicara soal genre horor itu memang sepertinya peminatnya tuh luar biasa banyak ya. Cuman kalau tadi Winston bilang pengen memberikan sesuatu hal yang berbeda, gimana caranya? Oke, thank you Cynthia. Selamat sore teman-teman media. Selamat datang di Idea Media hari ini dan thank you banget. Saya sangat sangat senang sekali karena setiap Idea Pictures baik merilis sebuah film baru atau kita membuat acara premier dan lain sebagainya, teman-teman pers selalu ramai datang. Jadi terima kasih sekali. Dan untuk sore hari ini kita berkumpul untuk Ratu Sihir. Jadi Ratu Sihir ini adalah konsep cerita yang dari tahun lalu aku sama Fajar sudah bicarakan, namun kami berkesempatan untuk memulai developmentnya, penulisannya sepanjang tahun 2023 ini, yang penulisan di-lead oleh Mas Husen Atmojo, Mas Monji dan juga Fajar bersama dengan tim development dari Idea Pictures. Nah, yang menarik dari cerita Ratu Sihir ini adalah again mungkin Fajar yang akan bercerita lebih banyak, cuman di sini kami berkesempatan untuk membicarakan tentang perempuan Indonesia, cerita tentang perempuan Indonesia dengan banyak dinamika mereka. Aku mau terkesan sok misterius, tapi nggak mau terlalu membuka terlalu banyak. Tapi di sini kita juga membicarakan bagaimana pandangan society akan perempuan dan tentang beberapa hal. Gitu kan. Nanti ceritanya akan kita balut dengan cerita horor yang tentunya Idea Pictures setiap membuat film yang selalu kami push adalah untuk membuat cerita yang sangat baik, karena seperti tadi Winston bilang, kami ingin setelah penonton selesai menonton ceritanya, cerita itu akan ada di hati dan kepala para penonton sampai bertahun-tahun setelahnya gitu. Dan setelah kami berhasil membuat film Inang, film Korean yang sampai sekarang juga masih sering dibicarakan di sosial media, ya harapannya di Ratu Sihir ini kami bisa membuat sebuah film horor yang lebih naik kelas di semua halnya, seperti itu, baik dari experience, production value, cerita dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi memang kita bukan hanya bicara soal film horor menakutkan, menegangkan, tapi memang ada makna yang dalam di baliknya ya. Dan kalau kita berkaca dari cerita-cerita sebelumnya yang pernah diproduksi Mbak Santi, memang sering sekali ya perspektif perempuan itu ada dalam filmnya. Dan memang ini akan ada juga berarti ya di film ini ya. Ya, mungkin kebetulan yang tidak kebetulan, tapi memang dalam setiap pembuatan cerita kami di Idea Pictures ingin selalu memberikan ruang narasi yang lebar dan cukup untuk karakter-karakter perempuan yang ada di dalam cerita kami sih. Begitu juga di Ratu Sihir ini. Oke, wah luar biasa. Semakin tidak sabar untuk bisa menonton nanti di tahun 2024. Nah, kebetulan juga kan di sini sudah ada yang akan mensutradarai film Ratu Sihir, Fajar Nugros. Nah, ini kembali lagi menggarap film horor setelah pertama kali kemarin lewat Inang yang sukses besar. Mas Nugros ini akhirnya muncul di film Ratu Sihir, juga menulis ya, menulis juga. Dan bisa diceritakan kira-kira awal mula idenya seperti apa, bagaimana akhirnya bisa tercetus dan mengangkat tema tentang folklore Bahulaweyan. Ya, thank you. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang. Jadi sebenarnya
Inang adalah pengalaman saya bikin film horor karena saya orangnya penakut gitu. Terus film berikutnya saya nggak berani bikin horor, saya bikin thriller gitu. Tapi kemudian saya berpikir ya, kenapa saya sih takut sama hantu gitu? Karena mungkin semasa kecil, masa remaja itu dulu saya sering ikut pramuka, terus kita ada jurit malam. Nah di situ saya pernah ngalamin momen di mana saya bertemu banyak hal yang membuat saya akhirnya bawah sadar saya itu punya ketakutan yang pelan-pelan akan saya rilis di film ini. Apa sih ketakutan yang terekam di kepala saya gitu. Dan ide terbesarnya adalah apa sih ketakutan yang selalu dihadapi oleh perempuan dalam hidupnya ketika menjalani hari-harinya. Jadi setelah Bulan di Inang, kemudian Dina di Sirto, nah ini ratunya keluar. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya very personal juga ya. Kok bisa ya ternyata yang awalnya agak takut, tapi akhirnya menghadirkan film-film horor. Karena DOP-nya Kiai, jadi kalau ada apa-apa dia bisa doa. Didoakan langsung ya on spot. Nah, kalau bicara soal riset khusus tuh ada atau tidak sih Fajar? Karena kan tadi bicara juga tentang ketakutan perempuan ya, itu pasti ada research-nya dong. Saya punya teman ya di Jogja yang sudah menikah beberapa kali gitu, dan kebetulan dalam momen tertentu suaminya meninggal sampai ketiga kalinya gitu, dan kita akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah lagi karena dia merasa lingkungannya menuntut dia mengidap kutukan bahulawean itu gitu. Jadi saya pikir itu sudah terendam lama, terekam lama gitu, dan waktu pulang ke Jogja beberapa kali kita sempat ketemu, dan akhirnya saya mau ini menarik untuk filmnya, tapi kok kayaknya film temen sendiri kisahnya nggak enak. Akhirnya kemarin ketemu, dan kegelisahannya dia itu mau aku, kutukan itu ya kita cuma nebak-nebak kan kutukan itu ada apa enggak, tapi nasib buruk yang diterima teman saya itu ada beneran. Oke, jadi bisa dibilang wah itu pengalaman pribadi seseorang ya, yang juga seorang Fajar Nugros kenal, sudah approval juga berarti ya, beliau tahu juga ya? Ngobrol-ngobrol ya. Sudah ngobrol-ngobrol juga, ya wah ini akan sangat dekat sekali tentunya dengan Indonesia, karena ini bicara soal folk rock. Nah kalau bicara tentang persiapan syutingnya, menuju proses syuting, mungkin ada yang mau diceritakan kepada teman-teman di sini sebelum kita reveal siapa saja sih castnya? Ya, teman-teman aktornya sudah kita pilih sebulan lalu, dan mereka sudah menjalani proses acting, kemudian workshop fighting, bagaimana treatment kamera horornya. Ini kan sesuatu bagi saya, horor sangat teknikal sekali dan butuh ruang banget untuk berbeda dari Inang kan. Kita maunya ini level up, elevate itu horornya, karena sudah banyak film horor di luar sana. Kita harus menawarkan experience yang baru. Tapi untungnya ya, produser saya sama eksekutif produser saya juga satu visi untuk kita membuat film yang baik. Oke, tahan dulu, jangan terlalu banyak dibocorkan ya. Tentunya kita akan memberikan surprise juga untuk teman-teman media yang ada di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman media, kita akan mereveal cast dari film Ratu Sihir, persembahan dari IDN Pictures. Teman-teman media, sebelum kita mengundang para cast dari film Ratu Sihir, saya ingin mengajak rekan-rekan media untuk mengarahkan pandangan ke depan. Dan ini dia video perkenalan cast film Ratu Sihir.